Kata, begini. Ini sama desaan. Cinta doang. Aku tak ngerti. Barang oke. Apa kak konsen? Pun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di pagi setengah siang ini kita bisa hadir dalam acara pelatihan mubalighah yang diadakan oleh Majelis Tabligh PDA Kota Mojokerto. Mudah-mudahan kegiatan kita di pagi setengah siang ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi baru mengisi di di rumah sakit. Saya rekam full 1 jam tanpa seret-seretan. Terus apalah. Nah pada hari ini materinya beda, pelatihan, pelatihan mobile. Saya berharap yang sungguh-sungguh supaya ada berhasil. Kader-kader di Kota Mojokerto yang kurang, terutama dari kalangan ibu-ibu, hampir tidak ada. Sangat sedikit sekarang. Ini perlu. Tadi saya dengar kok urunan barang ini. Memang begini. Mojokerto kota itu paling melarat. Muhammadiyah. Ya kan? Sumbernya tidak ada. Yang biasanya Jakarta rumah sakit nol. Jadi rugi 2 miliar koma terus. Pak main-main. Rugi tidak mungkin. Nah makanya saya itu berdiri gini. Kalau bisa Aisyah atau siapapun membuat usaha. Karena semangat di muktamar kemarin kan ekonomi digerakkan. Betul. Kalau kita bandingkan dengan Bojonegoro, waduh, Bojonegoro itu punya pomnya 2, punya rumah sakit, punya properti, punya pabrik roti, punya peternakan, macam-macam. Ya, saya kemarin survei ke Madiun, apa? Ke Solo dia. Rumah sakit itu nanti PDN itu 1 bulan 100 juta. Ya. Dari ekonomi 50 juta, dari pendidikan kurang lebih 50 juta, 200 juta satu bulan. Setahun berapa? 2,4. Nggak, program gampang ya. Kita buat program apa? Gue nggak ono. Ada pesah. Nah ini berat, maka saya ke depan itu kepingin begitu. Saya tuh kemarin itu sebenarnya mau mencarikan pekerjaan PDN. Saya sampai ke Madiun, Magetan. Magetan di sana apa? Melayani makanan bergizi. Nah, itu yang nangan di sana itu PAJ. Luar biasa. Kita nggak tahu budgetnya ini loh. 1 bulan 120 juta. Yang ini saya berusaha mau jadi salah ya. Aku rono ya katanya bayar. Pondok-pondok dewi. Saya coba lagi ya. Saya coba kalau mau membuat itu sangat gampang sebenarnya. Cuma kuatir itu baik itu, kuatir orang nggak sama ini saya tuh gampang, saya pasarkan sepatu saya ke seluruh Jawa Timur lewat PW. Jangan dipek dewe, pakai dewe angel. BBM dikasih, kepala sekolah dikasih, terus saya.
Itu PDW ya wahnya. Itu sudah saya coba itu. Sudah saya coba itu melalui SD Butang. Kebetulan SD Butang itu misalnya nih buju saya. Jadi aku ngomong biasa basa-basi, kan ada masalah. Sudah dia sudah pesan. Malah dia terakhir itu pesannya itu buatkan tas dari kulit. Dulu kok kulit larang dulu. Tidak apa-apa. Karena muridnya orang kaya-kaya. Dan SPP-nya 1,5 juta. Itu muridnya sekitar 2.000, bayangkan 1 bulan berapa sih? Itu sudah pesan ke saya, tapi belum saya kirim. Dan tidak saya buatkan rumah. Saya khawatir saya tidak bisa membuatkan. Jadi kan perlu uang sebenarnya kalau sama. Nah, itu raksasa itu namanya dragon dulu itu kan ya begitu industri akhirnya jadi pabrik. Nah sekarang kalau misalnya satu pasang iso di 30.000, mesti karena ngomong 10.000, cek wae. Sangat mungkin. Kalau saya beli 100 berapa ya? 150. Lu kok murah? Ya murah. Pada kali 250 itu saya sudah untung 40 satu pasang. Bayangkan itu. Kalau jumlahnya sampai ribuan pasang berapa? Nah itu peluang-peluang untuk ekonomi. Nah saya itu mau melangkah itu mono aja nggak terima. Apa saya berangkat? Oke itu contoh. Saya berharap walaupun ibu-ibu atau remaja-remaja itu boleh bisa membuat gerakan-gerakan ekonomi. Saya sudah tawarkan itu ada peluang pengajian yang dari PUM dulu kan ada. Lengkap alat-alatnya, korosinya lengkap, anunya apa? Paper-papernya itu lengkap. Nah dia menjalankan. Itu jalan ada teman-teman enak. Mudah, BNA, misalnya bergabung, sudah ada pemasukan. Harus kreatif. Ya, kalau kita itu memang ingin menggerakkan, kalau kita itu tidak ada hartanya, wangel, terus mulu-mulu gawe program-program nggak terlaksanakan, itu yang terjadi. Itu pengantar aja. Oke, next. Para ibu yang kami hormati, kita mulai dari ayat ini. Ayat ini adalah Quran surat 3 ayat 80 yang memberi gambaran bahwa Allah itu memuji orang yang beramal ma'ruf nahi munkar, memuji orang yang berdakwah. Kuntum khairu ummatin, kamu itu sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, karena apa? Karena kamu menyuruh yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Tanha itu asalnya dari nahan, orang India karena nehi, jumlahnya menahan. Waktu minuna billah, dan beriman kepada Allah, walau amana ahlal kitab, dan sekiranya ahlal kitab itu lakana, dan sekiranya ahli kitab itu beriman, lakana khairal lahum, sungguh adalah lebih baik bagi mereka. Min hulul mu'minuna, di antara mereka itu beriman, wa aksaruhum, dan kebanyakan mereka fasiqun. Jadi orang yang berprofesi sebagai penyeru agama Allah itu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Next. Lanjut. Terus. Nah, sekarang kita lihat modifikasi dakwah. Caranya dakwah itu apa sih? Model keras, model lunak, model apa itu? Allah sampaikan di sini. Ud'u, dari kata da'a itu berarti ud'u itu ajalah, serulah ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan pelajaran yang baik. Wajadilhum, dan bantahlah bilati ya aksan, dengan yang baik. Jadi kita kalau mau berdakwah lihat objek, oke, panjenengan kira-kira objek itu memang wong iman-iman tok,
gunakan mau idul hasanah. Rewel. Mesti manut. Apa nek kanjeng sing ngadepi iki kira-kira wong kafir, pinter-pinter, jangan pakai idul hasanah. Papayu harus bilang wajah dilhum bilati biasa. Harus diplomasi. Makanya harus dilihat objek. Objeknya kira-kira apa ini? Muara TK kalau dipakai bahasa Inggris angel. Ya, dicocokkan. Nah itu kita lihat objeknya di situ. Contoh ya, bilati yaksan itu wajah dilhum itu Nabi Ibrahim pernah berdakwah kepada Raja Namrus. Dia bilang bahwa Tuhanku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Dibantah ya, Rojo ini. Masa aku ya iso. Konre di narapidana tak patenani, mesti mati. Ajarnya mesti urip. Lo bener kan? Ibrahim kelepokan. Kasih jawab. Ditakkan nangganya Allah. Baik qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Tuhan tunjukkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan orang mati. Ibrahim, kamu tak percaya tak? Percaya atau ya Allah kau percaya. Tetapi supaya hati kami menjadi tenang. Kalau tidak tenang dijawab oleh Namrud tadi. Nah itu namanya dakwah berhubungan dengan jadil, berbantah dengan yang baik. Jadi tergantung objeknya. Inna rabbaka wa a'lamu biman dolaan sabilihi. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih tahu terhadap siapa yang sesat daripada jalannya, dan dia lebih ngerti, lebih tahu terhadap orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ini modifikasi tata cara dalam berdakwah itu: satu bil hikmah, kedua mau idzatul hasanah, dan yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Ini berarti ini kita disuruh untuk melihat objek kita. Siapa objek kita? Ngomong Aisyah mau pintar-pintar ya boleh, kita pakai yang cocok dengan kemampuan. Dan ya. Next. Terus. Barang siapa di antara kamu man ra'a minkum munkaron wal yughayyirhu bi yadihi. Fa ilam yastati fa bi lisanihi, fa ilam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kamu melihat mungkar, maka robalah dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Jika tidak mampu, dengan lisan. Jika tidak mampu, dengan hati. Nah, dengan hati itu selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat kemungkaran kemudian hati kita juga setuju, tidak masuk keimanan. Karena dengan tidak setuju dengan hati aja itu termasuk selama-lamanya iman, apalagi setuju gitu. Nah ini dasar-dasar kalau kita itu mengadakan merubah kemungkaran itu dasarnya hadis. Oke, lanjut. Langsung secara dakwah. Terus, nah dakwah di Mekah itu lulusan akidah. Itu menggunakan bilisan dengan mulut, dengan berdakwah, dengan ngomong macam-macam. Lanjut. Di Madinah untuk mempersatukan masyarakat. Lanjut. Hanya pengantar. Metode dan teknik dakwah. Bil yadi itu dengan tangan. Tadi ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Maka robalah dengan tangan. Nah, bil yadi itu dengan tangan itu termasuk kekuasaan. Next. Penyantunan. Ya, misalnya ini. Lalu kemudian penulisan. Itu juga dakwah. Kita membuat buku yang isinya untuk dakwah. Bisa saja dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk lesan bisa. Lalu lanjut dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan ini panjenengan tahu paling ampuh. Panjenengan tahu tempat pelaturan di Surabaya namanya Doli. Ya, siapa yang membubarkan?
Kekuasaan enggak itu? Kekuasaan. Ulama yang umek-umek tok, ya apa gak sudah buat apa-apa. Ketika dia punya kekuasaan, dengan mudah tuh bubar, selesai. Nah sekarang ini juga karena kesadaran umat Islam sendiri terkait dengan politik itu juga masih kurang. Ya, coba kalau kita berpikir seperti itu, wah ini apa? Ya ini Muhammadiyah nyalokno, beruduk apa? Jadi, sing enake apa? Karena kita kurang kesadaran politiknya kurang. Ya, akhirnya apa? Yang manfaatnya mereka nggak senang Islam. Mari kita sambat ya percuma. Kita ada peluang tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hanya gara-gara dikasih uang aja. Nah, dikasih uang itu boleh-boleh aja asal cocok dengan kriteria yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Kalau tidak termasuk suap masalahnya. Ya, nah kesadaran ini kurang. Kita itu terus terang kurang persaudaranya kurang, ketaatannya kurang. Beda dengan Longkari. Longkari itu memang yang diajarkan itu 4 pilar. Ketaatan, imam, apa lagi. Jadi sampai gak taat itu dikeluarkan. Luar biasa. Di Muhammadiyah itu kan longgar sekali, gampang. Wanita tidak. Kemudian di lisan dengan mulut. Lanjut. Yang disebut ma'idhatul hasanah. Nomor 2, mujadalah billati ahsan. Tadi berbantah berarti diplomasi, kita saling mengeluarkan argumen. Contoh Quran itu bukan wahyu. Kita gak terima ya. Jadi kita meyakini itu wahyu. Ada orang kafir tidak percaya. Nah, panjenengan akan mendakwai orang kafir itu. Bagaimana? Harus menggunakan mujadalah ini, berdiplomasi. Kita buktikan bahwa Quran betul-betul wahyu Allah. Dengan begitu. Kalau kita kasih contoh misalnya, mau sholat tuh ini, nggak mau dia. Apa kalau kita kalahkan hujahnya dia, mesti manut. Kalau satu contoh itu begini. Di negeri Thailand itu ada seorang bernama Tajaten. Dia membaca makalahnya orang Amerika bernama Ketmur. Nah, makalah itu berbicara masalah kulit. Kulit itu dijelaskan di situ bahwa kalau kulit itu sudah hangus, maka kulit itu sudah tidak terasa lagi. Karena kulit saraf sensorisnya sudah rusak. Jadi itu kesimpulan. Terus dikaitkan dengan Quran. Qurannya ngomong gini. Innalladzina yakfuruna bi ayatina saufa nuslihim naro kullama nazijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada ayat-ayat kami kelak mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Neraka itu panas bu, api, kalau diceploknya gosong. Maka Allah sampaikan, kullama nazijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus, baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Kenapa Allah kok mengganti dengan kulit yang baru? Terus gosong diganti dengan kulit yang baru. Kata Allah, liyadzuqul adzaba, supaya mereka dapat merasakan sakit terus menerus. Berarti diganti kulit tadi karena sudah gosong, diganti kulit yang baru supaya dapat merasakan sakit. Lo ini pas dengan informasi anu pengetahuan tadi. Kulitnya harus gosong, gak kerosok. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk Islam. Nah ini namanya kita bisa berbantah menggunakan ayat-ayat seperti itu. Banyak sekali sih. Jadi orang-orang yang masuk dari non-muslim kepada Islam mesti wongnya pintar. Beda dengan kita nek wong Islam keluar dari Islam, biasanya perut. Itu yang terjadi. Kalau lihat sejarahnya gitu. Nah itu terkait dengan mujadalah bilati yasan. Lanjut.
bil qalbi dengan hati, operasionalnya adalah diam mendoakan. Terus hijrah atau pindah tempat. Ya. Terus sudah dua itu ya. Nah, sekarang kita masuk materi. Ini tadi sebagai pengantar saja. Sekarang kita masuk materi yang judulnya adalah pengertian pertama. Ini boleh dikomentari macam-macam, tapi intinya kurang lebih seperti itu. Jadi ceramah itu adalah ungkapan dalam bentuk kata-kata agar supaya orang bisa mengerti apa yang dimaksud dengan ceramah itu. Jadi ceramah itu fokus. Ada orang ceramah itu pakai tapi maunya apa tidak jelas. Ya, tidak jelas, itu tidak fokus. Lanjut. Jadi ceramah itu memiliki tujuan yang jelas apa yang akan disampaikan. Lanjut. Maka dalam menyampaikan ceramah harus disampaikan dengan jelas maksud daripada tujuan ceramah itu. Lanjut. Menetapkan judul agar jelas materi yang akan disampaikan. Ini memudahkan kita menyampaikan materi itu dengan judul. Lanjut. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kepada siapa kita berceramah. Tadi saya sampaikan. Lanjut. Hal ini perlu agar kita dalam menyesuaikan bahasa yang harus kita pakai agar mereka mengerti apa maksud dari ceramah kita. Ya, jadi begitu. Jadi ngomong itu begitu. Ngomong itu ada caranya. Kalau kita hanya ngomong macam-macam, tuwali lewat, tapi fokusnya kemana sih? Gak jelas. Tujuannya apa? Apa yang didapat oleh pendengar itu apa? Itu harus bisa dimengerti. Nah, demikian juga terkait dengan durasi waktu ya. Durasi waktu yang digunakan untuk ceramah harus dipahami agar sesuai dengan waktu tersebut materi ceramah sudah kita sampaikan dan mereka mengerti dengan isi ceramah kita. Kita dibatasi waktu 10 menit saja. Muka dimai itu ada menit, enggak? Ada 3 menit, oh nggak masuk. Nanti kudu pinter. Makanya mubalik itu kudu pinter. Nggak pinter nggak bisa. Ya sebenarnya apa saja sih harus pinter. Oke. Nah, kalau orang yang mendengar itu mengerti maksudnya, maka ceramah kita termasuk ceramah yang berhasil. Kan itu aja sebenarnya. Dari ceramah itu kita menyampaikan sesuatu lewat kata-kata, lewat macam-macam, sehingga orang itu mengerti. Itu baru ceramah itu berhasil. Lanjut. Pengertian mubaligh. Mubaligh itu dari kata balagho, menyampaikan. Mubaligh berarti orang yang menyampaikan. Amanah, beriman. Mukminun, orang yang beriman. Jadi tambahin beriman dengan orang. Jadi mubaligh itu artinya orang yang menyampaikan agama Allah dengan berbagai cara yang diizinkan oleh Allah. Tadi caranya sudah bisa saya sampaikan. Nah, cara berceramah atau pidato. Jangan ini perhatikan. Satu, diawali dengan muqaddimah. Muqaddimah macam-macam. Saya buatkan tadi itu saya kasihkan Bu Iva. Ada 10 lembar ya. Itu termasuk di situ ada contoh-contoh muqaddimah. Muqaddimah itu terkait dengan milih apa? Sehingga keren ya boleh, atau si biasa ya boleh ada. Macam-macam terserah. Terus kedua, lalu dikasih pengantar. Pengantar ini untuk masuk kepada materi atau isi yang menjadi pokok bahasan yang akan disampaikan. Nanti saya beri contoh kasus. Bagaimana membuat pengantar, bagaimana membuat isi, bagaimana membuat kesimpulan. Ngerti kan? Menyampaikan materi inti. Dari setelah muqaddimah, lalu dikasih pengantar, lalu menyampaikan materi inti. Maksudnya apa? Dalam menyampaikan materi ini, bila mana diperlukan bisa diselingi dengan jok-jok segar. Maka kata sembahnya. Kata jok-jok segar.
Oke, lanjut 4. Kesimpulan. Panjenengan pakai metode ini mesti satu orang mengerti. Nah, setelah terakhir ini disimpulkan. Maksudnya itu begini loh. Sama dengan membuat skripsi, kan begitu mesti ada kesimpulannya. Oke. Contoh mukadimah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini boleh Pak. Nah, sudah saya siapkan kira-kira ada 15 buatan. Tinggal dengan pilih ya. Ini panjenengan gelem ngapal ya enak, jos. Lanjut. Lanjut. Terus. Contoh pengantar. Oke. Kalau kita mau memberi pengantar ceramah kita, jangan sampai melupakan isi yang akan disampaikan yang sudah kita kemas dengan bentuk judul. Karena judul materi kita nanti akan memudahkan kita untuk memberi pengantar. Di mana pengantar ini akan menjadi alasan untuk berbicara mengenai isi. Jadi kalau panjenengan sudah tahu teorinya seperti ini, pengantar sebuah barang pasti masuk. Dan untuk masuk pada masalah ini. Coba lanjut. Contoh misalnya kita akan memberi pengantar dengan judul materi yang diberi judul membongkar akar korupsi. Ini judulnya ceramahnya membongkar akar korupsi. Ya apa pengantar ini? Kita bisa ngomong masalah keadaan Indonesia sekarang. Korupsi ini apa? Teman, sebabnya apa? Lah sebab ini nanti bisa kita bahas di isi. Kalau bisa ini dari ini Pertamina itu kurang 1.000 triliun korupsi ini luar biasa. Kalau sing bensin joplos, luar biasa. Kita mau membuat pengantar, judulnya membongkar akar korupsi. Lanjut. Mbak, lanjut. Sekarang ini pemerintah ini fungsinya. Sekarang ini pemerintah sedang dipusingkan oleh kasus-kasus korupsi yang semakin merajalela dari hari ke hari. Tidak ada berita yang tidak dimuat oleh media cetak maupun elektronik tentang kasus-kasus korupsi tersebut. Ini pengantar. Korupsi sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Seakan-akan korupsi ini sudah merupakan budaya bangsa kita. Sebelumnya, yaitu di era sebelum reformasi, untuk agar tidak ada korupsi di tingkat birokrasi, maka pemerintah menaikkan gaji. Menaikkan gaji para pejabatnya dan pegawai-pegawai lainnya. Tapi apa hasilnya? Korupsi ini tetap merajalela, bahkan semakin besar-besar. Berarti sajanya nggak kurang bahaya. Ada masalah. Nah, masalah ini kita bahas di isi. Oh, sudah diami. Ya. Lanjut. Ceramah kami hari ini kami beri judul membongkar akar korupsi. Nah, ini sudah jadi pengantar. Ya. Lanjut. Kami akan mencoba membongkar apa sebab-sebab terjadinya korupsi yang banyak merugikan negara dan menguntungkan segelintir orang saja. Nah, semenjak Presiden Prabowo menjadi presiden, salah satu sasaran kinerjanya adalah memberantas korupsi. Sudah banyak yang ditangkap dan diadili, namun demikian akhir-akhir ini justru ditemukan korupsi yang luar biasa yang terjadi di Pertamina. Nah, yang konon kabarnya korupsi yang sementara terdeteksi sebesar 1.000 triliun, luar biasa. Mengapa bisa orang melakukan korupsi bahkan besarnya tidak main-main? Nah, ini kan masalah. Nah, kita bahas nanti.
Nah, sekarang kita menyampaikan materi inti. Tadi cuma masuk pengantar, ya. Pengantar terserah panjenengan. Kayak apa yang penting bisa masuk kepada bahasa. Menyampaikan materi inti atau isi pokok ceramah yang akan disampaikan. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau memberantas korupsi itu tidak sulit seperti apa yang dilakukan selama ini. Sebab korupsi bukan disebabkan kurang gaji, bukan kurang gaji dan lain sebagainya, melainkan persoalan iman yang ada pada tiap-tiap diri masing-masing. Jadi persoalannya sebenarnya iman. Saya buktikan kalau itu masalah iman. Lanjut. Kalau iman seseorang tidak mantap, lalu punya kesempatan untuk korupsi, maka akan mudah terpengaruh oleh perbuatan korupsi. Lanjut. Karena berdasarkan rumus intelijen bahwa tindakan kriminal itu disebabkan oleh adanya niat dan kesempatan untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Jadi ada niat dan kesempatan. Ngomong nggak korupsi kan ada kesempatan. Kakak di pejabat, nanti pejabat di luar-luar, karena dia punya kesempatan. Kan gitu. Tadi tes-tesnya nanti bukan itu. Nanti ada contohnya. Lanjut. Di dalam rumus disingkat dengan istilah C sama dengan N plus K. Ini panjangan pegang. C sama dengan N plus K. Panjangan saya jadi direktur satu perusahaan atau panjangan sendiri punya perusahaan. Panjangan pakai ini. Supaya orang tidak korupsi pakai ini. Jadi kriminalitas itu terjadi kalau ada niat dan kesempatan. Maka jangan diberi kesempatan. Walaupun dia punya niat untuk